Aku adalah nona asli keluarga Genta yang ditemukan kembali 10 tahun lalu. Tapi keluarga Genta nggak sambut kepulanganku. Yola si anak angkat, terus jebak aku dengan segala cara. Kakak pelakunya, kakak yang dorong aku dari tangga. Aku nggak lakukan itu. Clara, kenapa kau lakukan hal begitu kejam pada adikmu? Kalau tahu kau begitu kejam, gak seharusnya kami bawa kau pulang. Aku benar-benar gak lakukan itu. Aku yang ambil alih hidup milik kakak. Hah? Aku akan kembalikan semua padamu sekarang. Yola! Jangan ngomong lagi. Ayah antar kau ke rumah sakit. Orang tuaku kecelakaan dalam perjalanan antar Yola ke rumah sakit. Sedangkan Kak Steve salahkan semuanya padaku. Kenapa bukan kau saja yang mati? Nya! Kak, aku sudah mau mati. Apa bisa antar aku ke rumah sakit? Clara, akhirnya kau sudah mau mati juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan muncul di keluarga Genta lagi. Nak, selamat ya. Kau sudah pulang. Sesuai dengan nama dan alamat yang kau berikan, mereka ini adalah keluargamu. Aku terlahir kembali di hari pengakuan keluarga di kehidupan sebelumnya. Clara, setelah kau diculik, aku dan ayahmu merasa sangat sedih. Jadi kami mengadopsi Yola. Kedepannya kalian akan jadi saudara kandung. Betul. Kalian semua adalah anak ayah dan ibu. Kedepannya kami pasti gak akan pilih kasih. Adegannya sama persis seperti sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku gak akan ganggu mereka sekeluarga lagi. Clara, aku peringatkan, jangan cari keuntungan dari keluarga Genta. Keluarga Genta punya satu anak perempuan. Tatapan ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Sepertinya Steve juga terlahir kembali. Karena dia gak kasih aku kembali, aku juga gak mau. Siapa kau? Aku gak kenal. Kak, mereka bukan keluargaku. Hah? Tapi, sesuai dengan deskripsi kau sebelumnya, namamu Clara Genta, tinggal di Taman Bahari. Nama kakakmu Steve Genta, ibu... Aku salah ingat. Waktu aku diculik, kepalaku cedera. Waktu aku bangun, ingatanku sudah kacau. Trik apa yang dia mainkan? Kau beneran bukan anak kami? Tapi kenapa kau begitu mirip dengan ibu? Mirip kah? Kalau gitu harusnya karena Anda sudah tua jadi salah lihat. Ayah, ibu, kakak. Mungkin kakak merasa aku gantikan posisinya. Dia nggak senang, makanya tolak aku untuk akui keluarga. Gimana kalau aku yang pergi saja? Yola, jangan omong sembarangan. Ini rumahmu. Bukan kau yang harus pergi. Tenang saja, gak ada yang mau rebut rumah ini denganmu. Sekeluarga berempat, gak ada satupun yang akalnya sehat. Yang gabung di keluarga seperti ini pasti sial. Kak, ayo pergi. Kenapa dia begitu mirip? Gimana kalau kita lakukan tes DNA? Ayah, ibu, kakak. Karena Kak Clara adalah anak kandung kalian. Dan dia nggak bisa terima keberadaanku. Kalau gitu mending aku mati saja. Yola! Yola! Terjadi lagi. Clara, kau baru pulang langsung mau mencelakai Yola. Kau memang pembawa sial. Aku? Celakai dia? Lihat baik-baik. Apa yang kau lakukan? Ini baru namanya celakai dia. Clara, apa kau sudah gila? Lepaskan pisau itu. Kak, selamatkan aku. Aku takut sekali. Nah, dengar. Aku tahu, kau sangat menderita. Tapi jangan bertindak gegabah. Yola, kau baik-baik saja? Clara, aku nggak peduli apa kau anak kandung keluarga Genta atau bukan. Kau memang pembawa sial. Harusnya kau mati di pegunungan. Jangan pernah kembali ke keluarga Genta lagi. Mati? Kau nggak mati. Kenapa aku harus mati? Kenapa Clara berubah di kehidupan sebelumnya? Dia sangat penurut setelah kembali ke rumah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Karena kalian bukan anggota keluarganya, aku akan bawa gadis ini untuk pergi. Ayo pergi. Ayah, ibu,
Semua orang bisa lihat kalau Kak Clara adalah anak kandung kalian. Cepat bujuk dia kembali. Nggak masalah kalau aku agak menderita. Amir, dia sudah datang ke sini. Kalau sampai orang lain tahu aib kita, reputasi keluarga Genta yang dibangun belasan tahun akan hancur, bukan? Di kehidupan kali ini, aku nggak akan biarkan Clara menghancurkan keluarga ini lagi. Aku punya ide. Tunggu! Bu polisi, anak ini kelihatan kasihan. Kami mau carikan tempat tinggal yang layak untuknya. Oh, tempat tinggal yang layak? Iya, keluarga Sean, keluarga terkaya di kota Jezira. Kami lumayan dekat dengan keluarga Sean. Dia bisa jadi pembantu di sana. Setidaknya bisa jalani hidup tanpa khawatir. Keluarga Sean? Keluarga Sean yang akan hancur karena sebuah ledakan? Sepertinya tempat tinggal ini adalah ide Steve. Keluarga Sean yang reputasinya sangat jelek. Nyonyanya sangat jahat dan mendominasi. Kepala keluarganya sangat kejam. Anaknya bahkan lebih gak berguna. Pukul orang sampai masuk rumah sakit setiap hari. Apa kalian yakin kalian mencarikan tempat tinggal yang baik? Dan bukan suruh dia cari mati di sana? Gak masalah, Kak. Aku mau pergi ke keluarga Sean. Keluarga Sean paling kaya dan berkuasa. Di kehidupan kali ini, yang ku mau bukan kasih sayang keluarga, tapi kekuasaan dan status. Keluarga Sean mungkin adalah kesempatanku. Ayo, Kak. Keluarga Sean sangat jahat. Apa nggak masalah kalau dia ke sana? Lagi pula, apa dia anak kandung kami atau bukan? Dia sendiri yang mau ke sana. Kita cuma kasih saran. Iya, ini pilihan dia sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga kita. Lagi pula, kita kan sudah punya Yola. Nona keluarga Genta harus memesona seperti Yola. Kapan anak keluarga Genta sampai? Ahli bilang kalau keluarga kita kekurangan energi feminim. Kita harus adopsi anak perempuan agar bawa keberuntungan. Dengar-dengar anak ini sangat menderita sebelumnya. Keluarga kita sudah 9 keturunan, gak pernah ada anak perempuan. Lebih baik kita langsung adopsi dia saja. Ya, boleh. Keluarga Genta kirim orang. Maaf Tuan Fikri, perutku agak nggak enak. Aku beneran sudah nggak sanggup minum lagi. Apa kau bisa bantu aku minum? Tentu saja bisa. Pesonaku memang nggak tertahankan. Bahkan Tuan Fikri pun... Apa yang kau lakukan? Aku pikir perutmu gak cuma sakit, tapi juga gatal parah. Jadi aku bantu tenangkan. Gimana? Apa kau mau 1 gelas lagi? Keluarga Genta yang sudah busuk dari akarnya. Bisa kasih orang baik seperti apa? Tuan Eriko, Nyonya Erlina, Nona Clara sudah datang. Halo, Paman, Bibi. Iya, Halo, Tuan. Harusnya dia Fikri, tuan muda keluarga Sean yang terkenal dan gak bertanggung jawab. Gadis ini yang dikirim keluarga Genta. Fikri, adikmu lagi sapa kau. Adik, dasar anak ini. Kau punya alis yang rapi, mata yang indah, dan aura yang lembut. Clara, kalau kau nggak keberatan, mulai hari ini, keluarga kami akan punya 1 anak perempuan. Ini kenapa beda dengan yang kebayangkan? Bawa kemari. Clara, semua ini baru kami suruh orang siapkan barusan. Ada lagi. Kartu hitam ini nggak ada batas nominal. Ambil untuk jadikan uang jajan.
selama kau bersedia jadi anak keluarga kami, terserah apapun juga yang kau mau, kami akan kabulkan. Aku baru saja tolak akui keluarga Genta. Sekarang sudah mau jadi anak keluarga Sehan, keluarga terkaya. Bodoh kalau aku nggak setuju. Aku bersedia. Ya? Iya, Ayah, Ya? Ibu, iya, anakku. Segera suruh orang bantu ajukan permohonan KTP baru Nona. Mulai hari ini, dia adalah Clara Sean, anak Eriko dari keluarga Sean. Baik, Clara, cepat lihat. Apa ada yang kurang? Aku segera suruh orang persiapkan. ayah, ibu. Dibanding semua ini, aku lebih mau kuliah. Bagus kalau begitu. Aku akan suruh orang urus prosedur masuk kuliahmu. Kebetulan, kau suruh Clara ini untuk mengurus si Fikri. Nilainya itu parah banget. Ayah, mungkin aku bisa ajari kakak. Kalau aku mau tetap tinggal dan kembangkan karir di keluarga Sen, gak cukup kalau cuma rasa suka dari ayah dan ibu. Tapi, gak mudah kalau mau ajari Fikri. Apa sulit? Enya, bakar semua kertas ujian dan bahan pembelajaran ini. Hei, Nyonya Erlina, aku nggak sanggup. Ajari Tuan Fikri, aku nggak sanggup. Pelan-pelan, Pak. Nah, ngajar bukan sesuatu yang bisa kau lakukan. Cepat pergi. Pergilah. Pergi. Pak, tolong jangan pergi dulu. Ini adalah guru ke-258 yang dibuat ketakutan oleh Fikri. Bu, tenang saja. Serahkan padaku. Kak, aku masuk ya. Aku tahu orang tuaku sangat suka padamu. Tapi jangan coba main trik untuk dekati aku. Aku nggak gampang terpengaruh. Tenang saja. Aku nggak datang untuk dekati kau. Kalau gitu, Enya sekarang. Kau, gimana kau bisa lakukan ini? Selanjutnya, kau mau lalat jantan atau lalat betina? Apa? Astaga, 2 ekor? Gak mungkin. Pasti cuma kebetulan. Mana mungkin ada yang bisa tusuk 2 ekor sekaligus? Ini bukan kebetulan, tapi karena kamarmu terlalu kotor. Lalat ada di mana-mana. Kalaupun kau cewek manipulatif yang punya sedikit kemampuan, aku tetap gak akan akui kau sebagai adikku. Segera keluar. Sekarang juga. Aku boleh keluar, tapi aku punya satu syarat. Seminggu lagi, kampus akan adakan ujian tengah semester. Kalau kau bisa dapat juara 2 umum, aku akan segera pergi dari keluarga Sean. Tapi kalau kau nggak bisa, Kau mau gimana? kau harus adakan pesta pengakuan dan akui secara langsung di pesta pengakuan. Kalau kau, Fikri, sangat menyukai adikmu ini. Oke. Tapi, kenapa juara 2? Kau merasa aku gak bisa dapat juara 1? Tentu saja. Karena juara 1 harus jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri kerjakan 10 set soal ujian hari ini. Iya kah? Ayo cepat kita lihat. Tuan, Nyonya, Tuan Fikri bangun jam 5 pagi hari ini. Dia belajar ulang semua buku pelajaran. Serius? Iya. Iya, coba suruh dia makan. Tuan, bahkan dalam mimpi pun Tuan Fikri masih kerjakan soal. Setelah nilai keluar, aku akan keluarkan kau dari keluarga Sean. Oke, aku tunggu juara 2-mu. Aku pasti akan dapat juara 1.
dan usir kau dari keluarga Sean. Astaga, salah ambil kartu ujian. Clara di ruang ujian mana? Ruang ujian 6. Clara, kenapa kau di sini? Ujian? Kalau enggak untuk apa? Ini adalah universitas swasta paling bergengsi dan mahal di negara ini. Apa hakmu untuk ujian di sini? Kak, mungkin Kak Clara sangat menderita di luar dan sudah mau pulang. Walau kemarin ayah dan ibu sampai sakit karena dia, tapi gimana pun dia adalah anak kandung. Jangan begitu keras padanya. Anak kandung dari mana? Clara, dengar baik-baik. Keluarga Genta sudah tidak punya hubungan denganmu. Lebih baik kau sadar diri. Jangan mengemis dan bergantung kepada keluarga Genta. Sudah selesai omongnya? Sudah? Kau boleh pergi sekarang. Aku mau ujian. Clara, kenapa kau ngomong begitu dengan kakak? Kalau bukan karena Kak Steve, apa kau bisa pergi ke keluarga Sean? Walau jadi pembantu di keluarga Sean, lebih baik daripada kau ngemis makanan. Apa? Jadi pembantu? Ini universitas swasta paling bergengsi. Nggak diduga, aku punya teman yang jadi pembantu. Khawatirnya bukan jadi pembantu yang bersihkan rumah, tapi pembantu yang layani di ranjang. Clara Genta, dengar gimana mereka bicarakan kau. Apa kau lagi omong denganku? Omong kosong. Kalau bukan denganmu, jadi dengan siapa? Maaf ya. Namaku bukan Clara Genta, tapi Clara Sean. Selain itu, aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Aku bukan pembantu keluarga Sean, melainkan anak keluarga Sean. Adik dari Fikri, siswa paling berkuasa di kampus ini. Apa nama belakangmu? Sean. Clara, berani sekali kau mengganti nama belakang. Tuan Steve, apa aku punya hubungan denganmu? Terserah aku kalau mau ganti nama. Keturunan keluarga Genta nggak boleh ganti nama belakang. Si Clara ini memang sangat kacau. Kau, gimana pun kau nggak boleh ganti nama belakang. Tuan Steve begitu keras kepala. Kenapa? Apa penilaianmu keliru hari itu? Sudah merasa kalau aku adalah adik kandungmu sekarang? Kau usir adik kandungmu? Bukannya terlalu kejam? Kakak, Clara pasti terpesona dengan kemakmuran dan kekayaan keluarga Sean setelah beberapa hari jadi pembantu di sana. Jadi dia mau jilat keluarga Sean, makanya dia ganti nama belakangnya. Pasti begitu. Orang seperti apa ini? Nama belakang yang dipakai belasan tahun langsung ganti gitu aja. Jadi pembantu malah ganti nama belakang. Budak pakai nama belakang majikan. Sepertinya dia mau jadi pembantu selamanya. Apa benar begitu? Nggak bisa dekati keluarga Genta? Kau kira kau bisa dekati keluarga Sean dengan ganti nama belakang? Maaf, aku nggak perlu dekati keluarga Sean. Bajingan mana yang berani omong sembarangan? Kau nggak dekati keluarga Sean. Apa keluarga Sean yang akan dekati kau? Kak Jasper, kau juga anggota keluarga Sean. Bantu aku tegakkan keadilan. Hai Yola, ada apa ini? Katakan saja. Dia orangnya. Tuan Jasper, wanita ini adalah orang udik yang cari keluarganya. Orang tuaku kasihan lihat dia, jadi kirim dia ke keluarga Sean untuk jadi pembantu. Tapi demi dekati keluarga Sean, dia malah gunakan cara apapun, bahkan mengubah nama belakangnya. Clara Genta menjadi Clara Sean. Clara Sean. Kenapa aku merasa begitu familiar? Jasper, meskipun kita berasal dari keluarga Sean, tapi cuma cabang samping. Kalau mau terus berkarir, kita harus berhubungan baik dengan keluarganya Fikri. Ayah, aku mau ambil hati Fikri. Tapi dia nggak pernah datang ke kampus. Aku bahkan nggak punya kesempatan. Aku dengar keluarga mereka adopsi seorang anak perempuan. Paman dan bibimu sangat menyayanginya. Kau cari cara untuk dekati dia. Anak angkat? Siapa namanya? Sepertinya namanya Clara. Apa mungkin Clara Sean ini yang ayahku maksud? Kak Jasper, kenapa? Apa yang kupikirkan? Anak cewek yang bakal diadopsi keluarga Sean pasti luar biasa dalam semua aspek. Mana mungkin gadis yang diusir oleh keluarga Genta
Kau adalah orang udik yang diusir oleh keluarga Genta. Berani-beraninya kau dekati keluarga Sean, ha? Clara, apa kau sudah gila? Beraninya kau pukul Tuan Jasper. Kau tahu siapa dia? Kak Jasper, apa kau baik-baik saja? Clara, kau keterlaluan. Segera minta maaf pada Kak Jasper. Namaku Clara Sean. Di keluarga Sean cuma ada satu yang Clara. Apa maksudmu kau adalah anak yang baru diadopsi oleh paman dan bibiku? Kenapa? Kalau bukan aku, apa kau orangnya? Tuan Jasper, apa maksudmu? Anak yang baru diadopsi keluarga Sean namanya Clara Sean? Kapan ini terjadi? Kak Jasper, dalam keluarga besar seperti keluarga Sean, anak-anak mereka sangat luar biasa semua. Clara dia. Nggak mungkin dia. Kalau gitu Clara pura-pura jadi keluarga Sean. Dia memang pura-pura. Clara, di kehidupan sebelumnya kau buat keluargaku mati semua. Sekarang kau masih buat masalah untuk keluargaku. Aku nggak akan lepaskan kau. Hentikan! Berani sakiti adikku. Apa sudah bosan hidup? Apa? Ingin menolong istri dan anak sebelum usia. Bawa 4 miliar keluar. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Kevin! Ayah, cepat tolong aku! Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh. Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra.
Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menembusmu. Tuan Kevin. Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup selaras. Keluarga nomor 1 di kota Pina, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin. 23 tahun. Aku gak percaya pengorbanan selama 23 tahun gak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu. Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali. Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta. Kevin? Sudah 3 tahun. Apa kalian gak ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang.
Lihatlah tuna ini. Satu potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan, Evan, kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. "23 tahun lalu, karena Sinta bilang dia ingin membangun karir, aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga. Mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah, aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku." Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah, aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini, kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah, tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik, Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu, kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, satu steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf Kevin, aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi! Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin, aku ingat dengan baik. Sepertinya inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa.
Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin, Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabak Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Nggak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin. Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan? Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev,
Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih, perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya. Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Ini... Jangan pukul aku! Aku nggak sengaja berebut cinta denganmu! Aku mohon jangan pukul aku! Ardi! Sinta, dia sendiri yang... Kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin. Dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya. Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu. Juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku. Benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh. Bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan.
Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini Pesta ulang tahun anakku sendiri, malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. baik? Aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar-benar, cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru, nggak siapkan hadiah. Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport Mercedes seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Enggak masalah menghabiskan sedikit uang. Enggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, kau... Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf Kevin, aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja.
Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta. Lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 Nggak bisa, suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini Minum arak pengantin! 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 Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo. Kevin, dengarkan penjelasanku. Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya. Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu.
Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari nggak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal nggak senang? Nggak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia nggak bakal nggak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau nggak pernah peduli padaku. Tapi aku nggak duga kau nggak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah nggak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku.
Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama nggak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Nggak apa-apa. Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimana pun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa, nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya? Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam, bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu, kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu. Aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku gak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga gak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit.
Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa satu lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa, dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak? Kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja. Posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh, beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai, akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke.
Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? nggak ada. Terima kasih Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang nggak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Nggak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Nggak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku nggak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Nggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, nggak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi nggak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter! Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana?
Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar. Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku, bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah! Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Bu, tunggu sampai aku menetap di kota Nira. Aku pasti menemukanmu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu... Maaf. Hei, kamu ngapain? Hei, jangan di sini, cepat pergi. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini, Dik, jangan buang-buang waktu saja. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi, orang sepertimu itu nggak punya kualifikasi di sini. Apa aku berhalusinasi? Tongkat pukulku, kenapa ada di tangan dia? Kamu? Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah. Hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Gita yang menemani selama 24 jam penuh. Itu adalah posisi impian semua satpam di perusahaan ini. Mereka semua datang untuk ikut wawancara. Tapi orang sepertiku yang nggak punya kemampuan cuma bisa menjaga pintu gerbang. Sana pergi, sana. Ini lembar saya. Ini lembar saya. Ibu, saya dulu. Ibu, ini lembar saya. Nggak mungkin. Ini Bu. Heboh banget. Tentu saja. Bu Gita dilahirkan sebagai wanita yang cantik. Parasnya itu bikin semua orang terpesona. Cantiknya luar biasa. Minggir! Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir! Lihat apa? Sana pergi! Apa? Yang darah besi? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni? Kenapa kalian datang ke sini?
Bukannya begitu sudah tahu jawabannya. Yang selalu kami inginkan cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Tapi kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Kenapa semarah itu? Kamu siapa? Pergi! Jangan sampai aku memukulmu! Jangan coba-coba mengincar barang itu. Aku nggak akan serahkan ke kalian. Ya sudah. Kalau begitu menolak, aku akan membawamu ke tempat kami untuk bicara baik-baik. Semuanya, cepat bawa dia pergi. Berhenti! Berhenti! Hei, kau dengar nasihatku. Orang-orang dari geng besi ini sangat sulit dilawan. Mending cepat kau pergi. Jangan sampai kau mati di sini. Cuma dia. Memangnya layak. Bocah, kau siapa? Pergi! Kenapa nggak bisa didorong? Sudah mukulnya. Kalau sudah giliranku. Kenapa diam semuanya? Cepat saja dia sampai mati! Dasar kalian tidak berguna. Bocah sialan. Saranku kamu jadi ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawarin nasi maunya batu. Ayo pukul aku. Hati-hati. Kalau dia memukul, bukan urusanku. Bocah ini jelas sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Belum tahun baru kenapa sesopan itu? Cepat bangun, gak perlu sesopan itu. Kamu apa? Jangan-jangan kamu betulan mau sujud ke aku? Cepat bangun. Bocah ini sombong sekali. Kelihatannya nggak mudah. Bu Gita, kali ini aku maafkan. Tapi lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Ayo pergi. Kalian buta ya? Cepat bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Baiklah, mulai hari ini kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bugita. Wawancaranya belum dimulai. Selain itu, dia belum ikut tes. Mana mungkin. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat. Bahkan Doni dari geng darah besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Karis, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Karis, hari ini kamu jadi pusat perhatian. Kamu lihat wajah Zafi tadi. Aduh, Zafi, orang yang mendorongmu tadi. Oh. Dia kepala keamanan di sini. Dia ingin tempatkan adiknya untuk menjaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti kamu harus lebih waspada. Orang-orang ini sangat pendendam. Takutnya nanti dia mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Kalau mau ngobrol, pulang saja ngobrol di rumah. Baik, Pak. Hei Aris, kamu hebat juga ya. Biasa saja. Terima kasih pujiannya. Dibandingkan pecundang geng darah besi, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong. Karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Hah? Ya, baik, Pak Zafi. Bu Gita mencarimu. Dia menyuruhmu segera pergi ke kantornya. Bocah sialan, berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah masuk ke grup Wisman.
Halo, Kak. Kapan kamu pulang? Noah dari geng darah besi itu dia datang bawa lamaran. Kakek merundingkan tanggal pernikahan kalian. Sepertinya karena nggak dapat teknik VID, jadi mau pakai cara perjodohan buat menguasai grup Wisman. Aku nggak akan biarkan mereka berhasil. Teknik VID nggak boleh jatuh ke tangan orang-orang geng darah besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Enggak, Kak. Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini, Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf ya, maaf. Barusan situasinya darurat. kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkan aku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik, mana mungkin menipu orang. Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Ayo kita rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan seorang satpam merangkap jadi pacar juga? Sekarang aku bosmu. Pasal 23 di kontrak kerja sudah tertulis dengan jelas. Kamu harus patuh sama aku. Peluk aku. Wah gila, Edo betulan gak berbohong. Makin cantik wanita, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Kamu pernah lihat pacar mana yang peluk pacarnya begini? Peluk di pinggang. Banua, satpam itu yang memukulku. Sah, paham? Gita, kamu cari satpam ini demi bohongi aku. Hah? Gita, pacar yang kamu maksud itu dia. Setelah sesibuk itu, kamu ajak pulang seorang satpam. Kamu sudah bikin aku marah. Cepat suruh dia pergi. Cepat usir dia. Oke. Aku suka sama dia. Dasar bocah sialan. Sudah menyakiti orangku, sekarang merebut cewekku. Mau cari mati. Adam, beri dia pelajaran. Baik, Pak Noah. Noah, ini rumah keluarga Wisman. Jangan berbuat seenaknya. Gita, kamu masih mengira keluarga kalian bisa melawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga. Semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu gak mau menghormatiku, kalau begitu... Jauhkan tangan kotormu. Cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar gak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau gak mau mati, sana pergi. Kalau aku nggak mau pergi... Adam, hajar dia! Lepasin aku! Ya? Cukup! Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga. Kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam. Kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana.
Raja prajurit khusus tim macam sekali pukul bisa hancurin kepalamu. Kenapa kamu masih di sini? Jangan libatkan kakakku dan keluarga Wisman lagi, bisa? Gita, aku tahu kamu gak mau menikah sembarangan. Tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi setidaknya bisa menjamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja, bisa gak? Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu Aris ini, dia juga hebat. Dasar bodoh, dia itu cuma satpam. Memang bisa melawan geng darah besi, ha? Kamu tahu gak, Raja prajurit khusus tim macan itu apa artinya? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap cuma manusia biasa. Mana mungkin dengan kekuatannya bisa melawan seluruh geng darah besi. Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi kamu gak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres. Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali, baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang. Sudah segenting ini masih saja bersikap sombong. Kak, menurutku kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang raja prajurit khusus tim macan saja kok. Cari mati. Cuma 1 pukulan? Kamu cuma 1 pukulan? Bisa kalahin raja prajurit khusus tim macan? Raja prajurit khusus tim macan itu ternyata gak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Hah? Kamu, bocah ini betulan sok mau menantang keras sama aku. Tunggu saja, aku gak akan melepaskanmu. Tunggu ya. Cepat sini, kenapa diam? Cepat ambil. Baik. Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek. Kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-napa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kenapa kamu bisa sehebat ini? 1 jurus bisa kalahkan ahli tingkat 2. Ini khawatirnya cuma kekuatan yang dimiliki master. Tapi namamu nggak ada di daftar para master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu... Sudah, lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah sama anak buahnya. Kakakku jadi mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dik, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang melindungimu. Kamu kakak yang baik. Kalung giok di lehermu sama seperti punyaku. Ibuku yang kasih. Sungguh? Punyaku juga dikasih ibu. Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo kita main bareng. Ini punyaku. Kembalikan permen buahku.
Enak nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak Permen, kamu baik banget. Besok aku mau main sama kamu. Besok kita main di sini lagi ya, boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking nggak boleh ingkar. 100 tahun nggak boleh berubah. Ayo pergi. Oh, kebetulan banget kan? Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya, tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan terjadi hal begini lagi. Bu Gita, aku harap kamu bisa menepati perkataanmu sendiri. Cuma satpam saja sombong. Kakakku itu CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu berarti dia menghargaimu. Feli, Memang begitu kan? gawat Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. Kakek, bagaimana kondisimu? Mana yang nggak nyaman? Feli, cepat telepon dokter. Gak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini gak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini gak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil gak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan. Masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku nggak apa-apa. Kakek pasti baik-baik saja. Percaya sama aku. Aku nggak akan biarkan kakek sakit. Kakek nggak boleh tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek. Waktunya sudah tiba. Kakek, saatnya pergi. Feli, siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada yang bisa sembuhin. Kamu mengutuk kakekku. Sana pergi. Pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu... Apa yang kamu tertawakan? Kamu itu cuma satpam biasa, mana bisa mengobati orang? Jangan berbohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat. Tapi menyembuhkan orang bukan hal yang dianggap main-main. Cepat bantu aku bawa kakek ke mobil saja. Kakek bagaimana kondisimu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kalau Pak Darsa gak mau meninggal, dengarkan kata-kataku. Kalian punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah kan? Bawa ke sini. Kamu mau pakai jarum itu ke kakek? Kamu gila. Kamu jelas tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda lagi, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin ambilkan jarumnya. Kalau terjadi sesuatu sama kakek, aku akan tagih pakai nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita. Turuti saja. Tapi... Titik meridian jantung, titik meridian perikardium, titik meridian paru, titik meridian dada. Pergi! Aris, jangan pura-pura sok sakti. Sebenarnya kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai! Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Coba lihat. Coba lihat kakek. 3, 2,
1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar. Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut. Aku pergi dulu. Aris, ternyata kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit kok. Hari ini semua berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek... Nggak masalah. Tapi, sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? Begini cara memperlakukan orang yang menyelamatkanmu. Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, kamu mau apakan kakakku? Kalau kamu punya niat jahat ke kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu, mungkin aku salah lihat saja. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian para pria itu bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Cepat hentikan niat busukmu. Hati-hati, aku habisi kamu. Cepat menjauh dari kakakku. Aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi waktu kamu pingsan dia mau lepas baju. Enggak begitu. Nona Feli jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah bisa nggak? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu tadi mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bu Gita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang. Feli, Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatin orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini, kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong. Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu? Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha sekeras itu demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau menolong wanita cantik karena dia menyukainya. Kalau kamu gak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan sepak bola deh. Kalau aku suka kakakmu, aku akan lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Tapi seumur hidup ini, gak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan, harus segera ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, biar Feli yang menyetir. Dia itu pembalap. Hari ini situasinya darurat. Harus sampai dalam waktu 20 menit. Kamu memang jago bertarung. Kalau menyetir, aku lebih hebat darimu. Naik, aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit. 20 menit itu maksimal. Naik. Run. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu... Kak Gita, barusan dia terbang kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo? Guru, aku sudah sampai di kota Niran. Kapan kamu bisa ketemu sama aku? Aku kangen banget loh. Buat apa kamu ke kota Niran, ha? Aku dapat tugas habisi seseorang. Cepat saja, aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu.
Master Sandi, sudah selesai belum? Aku menunggu sampai capek. Aku datang, tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah datang bawa banyak orang buat gaduh di perusahaan. Katanya kalau hari ini nggak mau menyerahkan Aris, dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Gawat. Geng darah besi bawa banyak orang. Mereka mau membunuhmu. Noah bahkan panggil seorang master tingkat pertama bernama Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah ini. Bagaimana kalau kita kabur saja, Kak? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta? Master tingkat pertama, Sandi? Benar Bu Gita, Aris bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Sekarang kita harus putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita, jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kamu kabur dulu. Aku utus jet pribadiku menjemputmu. Noah bajingan ini cari muridku buat melawanku. Hah, menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, sekarang bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, Master besar di seluruh dunia cuma ada 5 orang. Orang yang bisa kalahkan mereka cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Aku dengar gurunya Sandi itu penguasa suci misterius tingkat langit. Cuma menjentikan jari, dia bisa mencekikmu sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia sekarang. Ya, terima kematianmu. Ya ampun, guru. Apa? Guru? Ah, guru?